Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aulia Azahro dengan NPM 2530347 dari kelas RMIK IL 3125. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem saraf manusia dalam mata kuliah anatomi dan fisiologi. Pada slide selanjutnya yaitu pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsangan baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Sistem saraf memiliki peran yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem ini. Fungsi utama sistem saraf antara lain yaitu mengatur aktivitas tubuh, menghubungkan bagian tubuh satu dengan yang lain, mengontrol gerakan dan reaksi tubuh terhadap rangsangan. Dengan adanya sistem saraf, tubuh kita dapat merespon berbagai keadaan di sekitar kita dengan cepat. Pada slide selanjutnya, yaitu fungsi sistem saraf. Fungsi utama sistem saraf yaitu menerima rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Setelah menerima rangsangan, informasi tersebut akan diolah di otak atau sumsum tulang belakang. Kemudian, tubuh akan menghasilkan respon terhadap rangsangan tersebut. Contohnya, saat kita menyentuh benda panas, tangan kita secara otomatis akan menarik diri dengan cepat. Hal ini terjadi karena sistem saraf bekerja untuk melindungi tubuh dari bahaya. Slide selanjutnya yaitu bagian sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama sistem saraf pusat atau SSP yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi atau SST, yaitu saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Slide selanjutnya yaitu sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi sebagai pusat pengendali tubuh, seperti untuk berpikir, bergerak, mengingat, dan mengambil keputusan. Sedangkan sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghubung antara otak dan saraf tubuh, serta berperan dalam mengatur gerakan refleks. Slide selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari yang pertama, saraf somatik yang mengatur gerakan yang kita sadari seperti berjalan atau mengangkat tangan. Kedua, saraf otonom yang mengatur kerja organ tubuh secara otomatis seperti detak jantung dan proses pencernaan. Saraf otonom juga dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang bekerja untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Slide selanjutnya yaitu sel saraf atau neuron. Neuron adalah penyusun utama sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama dendrit yang berfungsi menerima rangsangan, kedua badan sel yang berfungsi mengolah informasi, dan yang ketiga akson yang berfungsi menghantarkan impuls saraf ke sel lain. Melalui neuron inilah informasi dapat dikirim dengan cepat ke seluruh tubuh. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Sebagaimana kesimpulan, sistem saraf merupakan sistem yang berfungsi mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi yang bekerja sama untuk mengontrol tubuh. Unit dasar dari sistem saraf adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls saraf. Dengan adanya sistem saraf, tubuh dapat merespon rangsangan dengan cepat dan menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.